Tapi seperti baru lulus SMA ya, Kak? Gitu ya? Iya. Bukan kuliah, tapi S3. Aduh. Halo guys, balik lagi ke channel sepeda paling mantap se-Indonesia. Apa kalau bukan di Daily Bike Jakarta. Kali ini kita ada di episode Behind the Bike lagi nih. Dan kali ini super spesial karena tamunya adalah kakak yang Apa nih? cantik. Waduh, karena ini pertama kalinya nih, Kak. Jadi biasanya cowok. Jadi ini biasanya viewers bisa tembus sampai 1 juta ini enggak. Karena ini tamu perempuan pertama di Daily Bike. Banyak banget tuh kayaknya. Waduh. Oke, kita sambut Kak Tia Dinda. Jadi Kak Tia ini adalah sesosok pegoes yang sedang hot diperbincangkan, Kak, katanya di dunia perdalkotan duniawi. Jadi nanti pada penasaran sebenarnya siapa sih sosok Kak Tia ini, dan juga yang nggak kalah penting, kenapa video kali ini bisa tembus 1 juta penonton, karena ada coach fenomenal, Coach Caidil Akbar. Keren banget. Siapa sih yang nggak kenal Coach Caidil? Aduh, pantang hukumnya ya. Oke. Nah, Kak, jadi aku yakin yang penonton ini udah pada penasaran. Sebenarnya siapa sih sosok dari Kak Tia ini? Nah, boleh dong Kak jelasin dikit sebenarnya kesehariannya itu apa, aslinya pekerjaannya itu apa, background sedikit aja. Oke, semuanya, nama aku Tia. Aku ibu rumah tangga sekaligus karyawan di rumah sakit. Ibu rumah tangga, Kak? Ibu rumah tangga, part-time of ibu rumah tangga dan part-time of karyawan di rumah sakit. Oke, jadi bukan ibu part-time, rumah full-time, sorry. Full-time, ibu rumah tangga dan juga profesional. Ya kan? Keren banget. Tapi seperti baru lulus SMA ya, Kak? Gitu ya? Iya. Bukan kuliah, tapi S3. Aduh. Tua dong. Oke, nah berarti basicnya apa nih, Kak? Keperawatan kah, dokter kah? Oh, aku di bagian finance. Oke, tapi di rumah sakit Rumah ya? sakit. Oke, wah keren banget. Nanti kita pengen tanya nih, gimana cara membagi waktu dengan hobi pergoesan ini dan juga kesibukan sehari-hari. Sebelum itu, aku pengen tanya nih, Kak, mulai sepedaan tuh kapan? Awal mula aku sepedaan sama kayaknya sama pandemic cyclist lainnya. Itu awal-awal akhir 2020. Oh, akhir 2020. Oke. Itu awalannya sepeda apa? Langsung road bike kah atau ke perlipatan dulu? Iya, ingat nggak sih zaman-zaman dulu sepeda Brompton? Coach juga Pernah. iya, Pernah punya ya? Bromptonan dulu kita, terus lama-lama ada teman main sepeda road bike, jadi kita ikutan juga. Oke, jadi awalan tetap Brompton, lalu ujung-ujungnya ke road bike. Kapan, Kak, menyentuh si road bike ini? Road bike itu awal 2021, pas orang beralih dari Brompton ke road bike. I see. Road bike apa yang pertama nih, Kak, yang dipunyain? Zaman waktu itu tuh nyari size kan susah banget ya. Jadi apa aja yang ada di online, ya udah itu kita lihat. Dan kebetulan pas itu lagi ada Cervelo S-Series yang size 48. Jadi Oke. cepet-cepetan juga tuh karena kayak Yang banyak warna banget apa ya. tuh? Kalau waktu itu warnanya yang Kameleon. kameleon. Wah, lumayan. Masih oke dapatnya warna perempuan. Kenapa nih, Kak? Pertama-tama sepedaan tuh apakah diajakin sama teman, saudara, atau apa gitu? Pertama kali sepedaan sebenarnya karena waktu itu kan lagi COVID awal-awal ya. Jadi kita agak takut mau olahraga indoor. Oke. Jadi nyari apa ya olahraga yang outdoor. Lari waktu itu temen-temen juga belum terlalu banyak. Terus jadi mikirnya ya udah deh, pas lagi sekitar pada sepedaan ya udah deh sepedaan aja gitu. Sebelumnya olahraga apa, Kak, yang rutin? Yang rutin sebelum-sebelumnya aku nge-gym, Nge-gym. treadmillan gitu aja. Oke. Kalau taekwondo enggak ya, kayak? Selain Katia nih, di keluarga banyak juga nggak sih yang goes? Mungkin suami, anak, atau kakak, adik? Suami aku racunin sepedaan sampai sekarang nggak bergeming. Nggak bergeming karena dia ya? motoran, jadi ya udah. Wih, Mungkin adrenalinnya lebih ini kali kalau motoran ya. lebih dapat ya. Oke. Terus kalau aku, kakakku juga goes.
itu setelah aku racunin. Om Lutfi? Mm-mm. Oh berarti Katia duluan baru Om Lutfi Iya, goes? gak lama dia. Oh, Karena daripada oke. aku sendirian kan, jadi ada temennya kakakku Untuk nemenin? untuk nemenin. Tapi ternyata sekarang dia udah terlalu cepet, jadi kita nggak bisa space lagi. Oh gitu? Ya wajar lah. Tapi kan sekarang udah di coaching Iya, sama justru Coach Aidil. aku coaching supaya bisa sepedaan bareng sama kakakku. Oke. Tapi segini aja udah viral nih Coach. Gimana kalau lebih kencang lagi? Biasanya kalau viral itu kalau ditanjakan nuntun tuh viral. Gitu ya? Dia nggak pernah nonton ya, Coach? Belum nih. Berarti tanjakannya masih yang enteng-enteng. Waduh. Aduh. Oke, Katia biasa goes kemana sih? Aku goes di Dalkot aja supaya setelah itu bisa lanjutin aktivitas. Pengennya sih goes, aku lihat seru banget Instagramnya Coach kan. Jadi kayak keluar kota gitu, cuman kan waktunya nggak sempet ya. Jadi, Jalan-jalan, ngebolang mungkin gitu ya? weekend aja yang kalau keluar kota. Kita pernah ke Hambalang juga ya Coachnya sekali. Ke KM0 sama Tangkuban Perahu Wih, dari Jakarta? dari Jakarta. Pas Jakarta, Tangkuban Perahu. weekend. Wih, asik. Mantap. Ini memang pastinya ya Coach ya. Harus nggak sih Coach kalau goes tuh sebenarnya jalan-jalan, tamasya? Kalau pengen improve itu kita harus banyak lakuin mix type of training ya. Kalau Dalkot aja kan biasanya udah terlalu reguler gitu, 40 kilo, either isi atau iwir-iwir bahasa Dalkotnya, atau nanti ikut yang peleton lebih kenceng supaya dapat yang kayak thresholdnya, atau nanti latihan khusus yang spesifik sama saya gitu, ada. Tapi kadang-kadang kan bosen kalau cuman goes di Dalkot aja gitu kan. Jadinya memang perlu ada mix training yang melihat tempat baru supaya ketemu road surface yang baru, ketemu dengan lalu lintas yang baru, ketemu environment baru, jadi kita adapt sama environment yang itu supaya men-challenge kita juga. Jadi skill dan kemampuan kita juga setiap saat akan meningkat dengan ketemu jalan-jalan yang baru itu. Ya. Skill terupgrade bersamaan dengan upgrade sepeda. Tentu, jangan Di cuma daily upgrade bike. sepedanya. Iya, di Upgrade boleh, sepedanya yang lainnya juga, experience-nya juga di-upgrade. Tapi tetap sepeda dulu Coach. Oh iya, karena itu Wajib. paling gampang. Iya. Tinggal bayar. Iya, paling gampang. Kalau komunitasnya sendiri apa aja nih Kak? Yang paling rutin? Jadi aku pertama kali sepedaan sama teman-teman itu kita bentuk komunitas namanya Ehem CC. Apa tuh? Ehem CC. Ahem. Ahem gitu Iya, ya. jadi kalau kita Oke. di jalan ketemu orang kan ehem gitu. Oh gitu. Oke. Sampai oke, sekarang oke. masih nggak terlalu besar, cuman kita sangat kekeluargaan. Asik. Terus Kayak close group gitu iya, ya. close group. Terus kita bikin lagi yang baru, namanya Bestie sekarang, cewek-cewek, Bestie. ada cowok juga. Itu rutin setiap Selasa sama Sabtu ada kelas Bestie. Oke. Itu kalau lagi ngebut sambil gini nggak Kak? Oh itu ada tuh. Ada ya? Road captainnya gini kalau loop terakhir. Wih. Hai. Tapi campur ya. Cowok-cowok ada, cewek-cewek Iya, juga. cowok ada, cewek-cewek ada. Oke. Tapi ya aku lihat kayaknya ada kadang-kadang ke klub lain juga nggak sih Kak? Atau di Oh yang gandol gitu ya istilahnya ya, ya Hmm. ada. Aku suka sebelum kenal coach, aku suka ikut sama vitamin. Oke. Nekat aja yang 42. Dulu 42 tuh kayak udah kenceng banget gitu. Terus ya udah copot di mana nggak apa-apa. Itu sendirian aja tuh. Sendirian aja. Kadang ada kakakku juga. Kadang aku Oke. minta ajak Caca Pamungkas, ada temen aku, dia suka bantu aku juga buat ngasih tahu yang mana yang benar, yang mana enggak dalam sepedaan. Oke. Tapi so far masih aman kayak ya. Dalam artian belum pernah amit-amit Pak, jatuh atau apa enggak ya? Nah justru itu akhir tahun 2021 kemarin, pas mau tahun baru tuh, aku mau ke Bali nih besokannya. Aku pikir ya udahlah, aku nggak mau kenceng-kenceng, di belakang aja. Oke. Jadi biasanya aku selalu di tengah, nggak tahu saat itu tuh pengen di belakang. Pas aku lagi di belakang, udah mau selesai tuh, udah kilometer ke 30, tiba-tiba sepedaku goyang, nggak bisa Dikontrol. di handle. Oh. Kenapa nih? Ternyata pas punya usut, Ardinya beset di dalam, jadi ban sepeda orang masuk ke dalam, nyangkut. Jadi Romli nabrak aku. Oh. Jadi si Romli nabrak. Iya, pas aku trace ke foto-fotonya, memang ada orang sih di belakang aku. Oh gitu. Kan aku paling belakang nih, tapi ada orang di belakang aku dan bannya tuh masuk ke dalam. Oh. Ya udahlah, musibah gitu. Apakah itu penggemar bayangan? Aduh, enggak kayaknya deh. Bukan mungkin ya.
Dia pengen gandol aja, cuman Oh, dia gitu. pas dilihat juga di foto dia nggak pakai klit, Oh, nggak alah. proper aja, jadi Iya, ya iya, mungkin iya, belum iya. bisa peletonan. Ya, tapi bukan saya kok, Pak. Iya bukan sih, Bukan. Sekarang aku pengen tanya nih, koleksi sepeda ada apa aja sih? Atau mungkin hanya satu tapi ini benar-benar sepeda andalanku banget nih. Sepeda aku ada Bromptonnya masih ada, Oke. cuman udah jarang banget dipakai. Mungkin kita bisa sekali-sekali coach naik Brompton lagi. Boleh, nanti aku gandol. Terus ada lagi yang sebelum ini Derosa masih ada. Oke. Itu kalau cadangan aja, kalau sepedaku kenapa-kenapa. Kayak kemarin tiba-tiba rantainya putus, ya udah aku. Jadi kalau yang ini lagi di servis ya. Mm-mm. Oh, berarti dari Carvelo S-Series, terus beli lagi Derosa. Derosa apa tuh, Pak? SK SK atau Pinin, Farina. SK Pinin Aero berarti ya. Disc brake atau yang rim? Disc brake. Disc brake. Yang rim jarang banget tuh. Iya jarang ya. Iya. Itu memang cewek-cewek di tahun 2021 banyak banget yang suka Derosa. Karena Iya. mungkin Heeh. brandnya ada gini-gininya kan. Waktu itu lagi hits ya Derosa ya. Aku juga Bener. sampai nggak bisa tidur, jadi udah beli Waduh. aja. Nggak bisa tidur jadi langsung terpaksa aja beli, terpaksa beli daripada insomnia. Nah, terus dari Derosa baru terakhir ke kayaknya F-Series ya. Iya, series. Yang kali ini setupnya agak beda dikit ya penonton, tapi nanti kita akan kasih lihat detail dari sepedanya Katia nih. Ini F-Series kayaknya BOB ya kayak Black Iya, on Black ya. Black on black. Oke, pakai wheel set Princeton. Wih, Princetonnya Chris King ya. Oke, group set Dura Ace 12 speed. Wah, ini mah udah top spec semua nih, Kak. Ini ada yang ngasih tahu, lu beli nih F-Series gitu atau gimana? Atau emang ada feeling aja gitu, Pak? Jadi pas tahun baru itu abis Derosa jatuh kan, aku kayak ya nggak pengen lagi deh pakai ini, takut punya pengalaman buruk. Pengen aku jual tadi Derosanya kan. Oke. Terus aku searching, banyak banget iklan F-Series di Oke. Instagram. Jadi aku ke brainwash kayaknya. Ke Brandwash. Lagi sering ada F-Series aja, jadi ya Hmm. yaudah deh cobain Pinarello gitu. Oke. Ternyata setelah mencoba, gimana? Ternyata setelah mencoba suka banget. Suka banget Apalagi setelah fitting pas gitu. ya? Oke. Karena kebetulan yang Derosa itu aku belinya kan pre-love. Oke. Jadinya mungkin handlebarnya kegedean. Meskipun size-nya pas, handlebarnya kegedean. Jadi orang-orang kalau ngeliat aku naik Derosa kok gini banget katanya. Padahal aku sih sebenarnya baik-baik aja ngerasanya, dan pas fitting juga udah oke. Cuma mereka lihatnya kurang pas, dan pas ini nggak ada yang komplain ngelihatnya terlalu gimana. Jadi Lebih pas ya? lebih pas Lebih aja. proper ya? Heeh. Oke. Size berapa nih, Kak? 46. Oh, 46 ya? Oke, 46 berarti Katia itu 165. Enggak. 163. Katanya yang ini lebih kecil daripada yang F12. Oke. Jadi aku 160. Pakai 46 pas Pakai ya? 46. Ya mungkin agak, kalau 43 mungkin lebih apa sih Kayaknya namanya, Coach? downsize ya? Lebih agresif. Iya, lebih agresif. Oke. Udah pernah lihat Tia di sepeda belum? Di video. Jelas pernah. Nanti coba pelajari. Wih. Kenapa? Kayaknya size-nya pas sama dia kalau yang ini. Pas ya? Pas ya, Coach, ya. Biasanya tuh kalau selain di fit ya, after fit kan kelihatan dari how they look on the bike and then Betul. how they ride-nya, how they generate power-nya gimana. Bener. Maksudnya power kan udah lebih dalam lagi kalau bisa dibaca gitu kan. Betul. Sama yang paling penting comfortness, karena comfortness itu yang membawa lo going longer, faster. Iya, kan? iya, Kalau iya, nggak iya. comfort pasti going longer tapi belum tentu faster. Betul, Nah, betul. Ya pokoknya akan ada korbannya lah kalau nggak baik fitnya bagus. Iya. Berarti yang ini udah nyaman banget nih, Kak Iya, ya? udah. Mantap. Karena emang banyak juga sih review F-Series nyaman banget. Aku juga penasaran. Cuman ini aku upgrade ininya, apa sih namanya? Chainring ya? Apa sih yang 50 jadi 52? Iya. Oh, chainringnya. Iya dong. Aku upgrade ke 52, tadinya 50. Tapi ternyata agak ini ya, butuh tenaga ekstra. Tenaga ekstra. Betul. Cuma nggak masalah. Biar kalau didapet kan speed Bener. rollingnya bisa 40-50 kan. Benar. Kalau Lebih 50 enak. ngicik ya, coach ya. Biar naro rantainya agak tengah dikit Iya. supaya bisa dapat less friction kan gitu. Betul. Line. Rasionya. Sekarang nih, Kak, selain sepedaan ada olahraga lain nggak yang ditekunin, yang disukain? Aku so far tadinya mau mix sama lari, tapi kok jadinya capek banget ya. Oke. Jadi ya udah aku sementara sepedaan dulu aja. Sepedaan dulu.
Takutnya nanti kalau lari lagi makin slim lagi, Kak. Itu harapannya kayaknya. Nanti turun lagi size jersey ya. Makanya triple XS. Buat Katia sendiri, berarti kan bisa dibilang baru sepedaan dari pandemik dan berlanjut sampai sekarang, dan sekarang sepertinya semakin dan menjadi-jadi nih. Apa makna sepeda sendiri sih buat Katia? Kok bisa sampai sesuka itu atau secinta itu sama sepeda? Jadi sepeda itu kan aku mau mencari kesehatan ya, maksudnya pengen maintain hidup sehat. Jadi aku jadiin sepedaan sebagai lifestyle aku. Oke. Supaya tetap terjaga kesehatan. Terus di sepedaan pun pas ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi. Iya. Iya, jadi yang positive vibes. Oke, banyak tuh Kak. Sering terjadi di kota-kota besar ya Coach. Daripada tidur malam lebih baik bangun pagi ya. Bener. Pejuang subuh. Nah Kak, pengalaman gue paling berkesan dong. Apakah ya lebih dari satu nggak apa-apa. Misalkan di Dalkot, waduh, atau waktu lagi tamas ya. Sebenarnya kalau goes itu setiap kali goes itu punya cerita sendiri buat aku. Oke. Cuman pertama kali kita coaching, aku belum pernah dapat course yang tiba-tiba harus nanjak Semanggi 18 kali dengan gigi berat. Oke. Dan itu pengalaman yang luar biasa buat aku ya, karena menurut aku sepedaan ya harusnya kita jalan-jalan lurus aja gitu. Aku belum pernah yang nanjak-nanjak susah payah gitu kan. Nah kebetulan kemarin kalau sama coachnya kan kita nggak pernah boleh nanya hari ini menunya apa, nggak usah, kita harus ikut aja gitu. Pokoknya datang dan jalanin aja. Dan jalanin aja. Dan ada hasilnya gitu kan. Man. Nah pas kemarin itu diajak nanjak 18 kali putaran, udah capek banget, tiba-tiba coach bilang, yaudah kita cari kom ya. Lo bilang, apa itu kom? Ya udah gitu, itu pengalaman aku yang lumayan menyenangkan, maksudnya untuk coaching ya gitu. Aku kira cuma belajar gear, belajar rolling, handling, ternyata digembleng. Iya, digembleng. Ternyata wajib militer. Wajib militer. Terus yang kedua, kemarin kita ke Tangkuban Perahu, kita nanjak elevasi 2000 ya coach ya. Dan menurut aku untuk yang lainnya mungkin ya udahlah gitu. Kalau aku tuh nggak pernah nanjak, jarang nanjak, terus diajakin ke situ, jadi itu kayak lukisan tapi terpampang nyata. Iya, dan beda banget sih. Ya. Beda banget, dan aku nggak mau ngeluh karena coach ini mengajarkan aku supaya nggak ngeluh. Kita nggak boleh banyak keluhan. Jalanin aja pasti bisa, itu sih kuncinya katanya. Jadi ya udah aku kayak gitu. Nah, bahas-bahas tentang coach nih. Awal mula ketemu sama coach nih gimana nih Kak? Dan kapan sih sebenarnya gitu? Dan kenapa harus mencari coach Caidin? Jadi sepedaan ini tadinya nggak pengen ambi ceritanya. Pengennya Jadi, biasa aja. Tapi ternyata lambat laun teman-temanku yang biasa aja sibuk banget nih, tiba-tiba ada yang harus kerja, ada yang harus melakukan aktivitas yang lain, jadi nggak rutin. Iya. Terus pernah aku ikutan dengan AVG 36, tapi aku copot, coach AVG 36 copot. Sendirian, Dalkot. Zaman-zaman itu lagi ada zaman-zaman apa sih namanya? Yang Omikron. bukan yang jamret-jamretan apa? Begal. Iya, zaman-zaman begal, takut dong ya kan? Iya. Aku harus belajar nih sama siapa ya gitu. Saya aku adalah yang aku bilang Caca itu, dia ngajarin aku banyak hal deh di awal sepedaan. Tapi ya udah, Caca itu dia lebih nurut sama aku daripada aku nurut sama dia. Jadi aku selalu nawar nih, udah gitu. Terus aku pikir aku harus belajar lebih dari ini supaya nggak kewer. Itu sih tujuannya, supaya nggak kewer. Terus selama itu aku ngeliat dari Instagramnya, tapi nggak mungkin nih DM, coach aku mau coaching dong. Cuman masuk ke folder itu kan. Waduh. Terus kakakku tiba-tiba bilang, abis ditarikin nih sama coach, hari apa? Hari Selasa, Jakdem. Ya udah di situ aku minggu depannya ikut. Ketemu, terus aku bilang, coach boleh nggak? Wih. Ceritanya. Jadi udah berapa lama nih Kak di coaching sama coach Caidin? Ada 4 bulan kayak coach. 4 bulan ya? So far, selama 4 bulan ini sebelum dan sesudah coaching, apa nih Kak yang dirasain? Sebelum dan sesudah ya? Banyak sih perubahannya, lebih
lebih banyak yang dipengen tahuin sekarang gitu. Oke. Lebih banyak penasarannya apalagi nih gitu yang bisa dipelajarin. Jadi kemarin juga nih ya coach ya, waktu dibawa ke Tangkuban nih, gimana coach? Apakah ciri-ciri ketagihannya mulai muncul untuk berpetualang ataukah sebaliknya coach? Jadi sebetulnya waktu ngajak itu gue bilangnya gini, kita tuh jalurnya lewat Purwakarta. Jadi lewat Bekasi, kemudian Cikarang, Cikampek, terus Purwakarta itu flat kan. Jadi 100 kilo pertama flat, habis itu 20 kilonya rolling sampai Wanayasa, habis itu sekitar 20 kilo lagi rolling lagi sampai ke Cagak, baru nanti yang nanjak bangetnya dari Cagak sampai Tangkuban. Mindsetnya aku cuma bilang gini, udah kamu join aja, kita long ride 100 kilo. Oke. Sampai Purwakarta. Habis itu nggak ada target lagi, but let's see what happen with your body and your mental. Jadi gitu, jalaninnya niat awalnya cuma itu aja dulu. Persiapannya untuk Nggak ada 100 pikiran, ya? nggak ada pikiran kayak pokoknya lu harus di Tangkuban dan segini, nggak ada. Saya nggak pernah bilang kayak gitu. Saya cuma bilang ikut aja dulu 100 kilo pertama. Titik, udah. Dijalani lah 100 kilo pertamanya gitu, sampai selesai 100 kilo pertama. Oh, gimana badannya? Oke, enak gak tadi? Enak, yuk lanjut. Jadi kan kalau udah di depan mata gitu kan ada semacam gengsi beda juga ya? dong. Iya. Setiap orang pasti punya gitu. Walaupun memang dia sebenarnya fine aja. Jadi oke, masih oke, lanjut aja, yuk lanjut. Terus teman-teman yang lain rutenya mulai nanjak, walaupun nanjaknya masih halus, mereka jalan duluan karena kan mereka udah Pace-nya punya target masing-masing power lah lah. ya, Iya, punya pace iya. masing-masing. Terus saya bilang, biarin aja, nggak usah diikutin, karena ini tanjakan. Kalau tanjakan, pace masing-masing, Iya. don't follow people. Ya udah, kita di paling belakang. Kita bertiga, saya, Tia, sama satu teman lagi. Kita di belakang, nyantai aja. Sambil ngobrol, sambil pesen makan, minum. Kebetulan ada Marshall-nya naik motor. Oh. Jadi sambil goes kita, ada tukang kelapa, beli kelapa dulu. Ada tukang tebu, beli tebu dulu. Tapi kita nggak berhenti. Iya, Suruh iya. Marshall-nya beliin, taruh di bidon gitu. Jadi kan seru gitu. Oke. Jalan terus, ntar ketemu ular di pinggir jalan, ketemu apa. Ada fotografernya juga kan kita. Jadi dalam perjalanan itu banyak hal yang bikin kita menikmati perjalanannya. Tiba-tiba sampai aja Tanpa terasa. di tujuan berikutnya. Oke. Kebetulan di situ kita checkpointnya makan. Jadi kita istirahat, makan dulu. Makan siang ya. Relax gitu kan. Punya recovery time yang cukup. Terus ketemu banyak orang, mereka semua encourage dia untuk bisa lanjut lagi. Gitu. Akhirnya goalnya nambah lagi kan. Iya. Oke, kita coba lagi sampai Cagak. Nanti let's see what happen di Cagak. Gitu. Jadi dalam hal kita nyelesain challenge itu one step at the time aja. Gitu. Sampai akhirnya waktu diajak terus yuk ke Tangkuban, kita berhenti dulu di Cagak, terus kita stretching dulu, kemudian kita minum dulu, makan dulu, seger lagi, dapat kekuatan, kita gabung rame-rame lagi, dan mereka jalan duluan sama kita tetap pakai mentally sama pace yang sama, slow but sure, Iya, gitu, ngobrol. Dan saya cukup bangga sama Tia ya, karena dia bisa set up mindsetnya supaya satu, dia nggak boleh dalam pikirannya dia menyerah, terus nggak boleh ngeluh, dan dia nggak ucapin keluhan sama sekali. Pokoknya keep on going aja. Jadi selama goes itu saya masih bisa videoin dia sambil ngobrol. Jadi kita punya obrolan sambil goes. Sempat saya posting juga. Dan selama goes jadinya dia nggak out of breath. Iya. Napasnya masih biasa aja, nggak ngos-ngosan. Walaupun tanjakannya cukup curam di daerah situ. Jangan sampai ngebong ya. Ya, pokoknya yang curam-curam udah didiemin, nanti pelan-pelan. Pas yang agak slow, agak landai, kita ngobrol lagi. Jadi bisa dinikmatin suasananya. Kadang dia nggak cuma fokus ke jalan, saya bilang, itu bagus tuh sebelah sini gitu. Iya, Terus iya. teralihkan kan, itu bagus sebelah situ. Nanti dia lihat lagi ke tempat lain, teralihkan lagi. Jadi lupa sama. Ini teknik nih. Ya sebenarnya buat orang yang umum, even a male, buat goes Jakarta Tangkuban is something really epic. Iyalah. Karena it's very long and it's very steep, Betul. dan elevation accumulation-nya sangat tinggi gitu. Iya. Dan nggak banyak orang dalkot yang udah pernah Jakarta Tangkuban lewat Bener. Wanayasa, nggak banyak. Bener. Iya. Tapi ternyata dia buktiin diri bahwa dia walaupun newbie, dia dengan keyakinan diri yang dia sudah pelajari sebelumnya dan punya mental yang tadi tidak mengeluh, itu intinya gitu. Dan dengan adanya verbal instruction selama goes gitu, dan dia bisa nyelesain itu dengan baik tanpa sama sekali berhenti
Wih, keren. Selain di checkpoint dan sama sekali tidak ada yang dorong. Wow. Sementara compare teman-teman yang lain yang lebih kuat tapi mentally broke down, ada yang di evac, ada yang dorong, ada yang... Jadi sebenarnya lu mau newbie atau enggak, selama bisa dibantu gitu untuk punya mindset yang tepat, Betul. kemudian bisa mengenali diri sendiri untuk jaga power di intensity yang sesuai, bisa mencapai hal-hal yang sebelumnya dia pikir nggak akan pernah terjadi karena nggak ada di pikirannya sebelumnya bahwa dia bisa. Jakarta Tangkuban ya. Karena emang tidak pernah ditaruh mindset itu juga untuk Jakarta Tangkuban. Berarti ini coach sangat-sangat pinter nih, Kak. Iya, judulnya 100, 120, 140, 160, 200 akhirnya. Keren. Jadi apa nih Kak kesannya waktu Jakarta Tangkuban itu? Apakah nextnya, aduh coach kalau bisa dirutinin nih long ride kayak gini nih atau gimana gitu? Kesannya apa ya? Ya waktu itu sih menyenangkan ya, aku belum pernah punya pengalaman kayak gitu. Terus setelah itu juga bukan cuma physically improve, tapi aku mentally improve juga gitu. Jadi lebih ke nggak takut sama tanjakan gitu. Mantap. Dan juga beda ya kayak maksudnya antara naik mobil atau kita nggak goes Iya, ke ternyata. satu tempat dan kita goesin ke satu tempat tuh kan rasanya beda kan. Kayaknya tuh ada hormon-hormon yang keluar gitu. Kayak kita lewat sini waktu itu pernah lihat pas naik mobil gitu. Iya, kita iya, naik iya. sepeda. Itu happy banget sih. Wah, coach juga dalam waktu dekat mau berangkat ya coach ya? Iya, Tentang Jawa ya? Semangat coach. Good luck coach. Wajib banget finish. Oke, Kak, pernah nggak sih mengalami suka duka menjadi goeser perempuan? Suka sukanya ya diistimewakan dalam peleton ya, kayak disuruh maju ke depan, cewek-cewek di depan aja gitu, jangan di belakang. Iya, dijagain lah ya. Dijagain. Dukanya apa ya? Jadi banyak teman-teman yang akhirnya nggak terlalu sering goes cewek-cewek karena takut lah sekarang jalanan udah mulai ramai Iya, atau iya, kayak iya. gitu. Jadi ya dukanya akhirnya teman-teman cewek-cewek lambat laun yang tadinya sepedaan bareng akhirnya mereka memilih untuk sepedaan sesekali aja gitu. Jadi lebih Jadi dikit. lebih dikit teman-teman cewek. Tapi yang kenapa dulu. nih? Kok Katia nggak takut sih? Sama Apalagi jalan. di Dalkot kan, rame mobil kayak gitu kan? Atau kayak emang jiwanya jiwa explorer? Enggak juga sih, takut juga awalnya. Cuman kita belajar kan bukan cuma teknik aja, tapi kita juga belajar tentang traffic ya coach ya. Jadi ada kelas nih, kelas kali ini kelasnya kelas traffic. Jadi kita lewat yang macet-macet gitu. Wih, keren. Kalau pernah lihat di IG smooth posting tuh goes di antara truk-truk itu lumayan. Kalau orang yang cuman goes di peak gitu terus lewat truk gitu kayak Iya, gitu pasti. kan. Pasti, Sama dan sih, bete. Kalau Dalkot emang kelebihannya banyak challenge-nya dengan traffic. Betul. Iya kan? Jadi harus bisa satset gitu kan Iya, kalau iya, di iya. Dalkot. Nah itu kepake juga waktu kita keluar kota. Iya. Lama kan bahaya ya coach kalau nggak terbiasa dengan Iya. medan yang kayak gitu. Kita ajakin. How road cycling kan. Iya, iya. Iya kan? Kecuali lu race-nya kayak Tour de France yang semua jalan tutup. Iya. But it's very impossible kecuali emang event gede gitu Betul. kan. Dan itu kan event gede paling berapa kali setahun nggak banyak. Sementara daily life kita ya Kayak gitu. berteman dengan traffic, betul. Kak, ini nih yang penting. Kan banyak ya, apalagi kayak sekarang nih, antara anak sekolah, ini kerja, itu segala macamnya lah. Aktivitas kita udah balik ke normal. Tips dong Kak, gimana sih Katia bagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan si hobi atau lifestyle goes ini? Ya kan kalau kita sepedaan kan di pagi hari ya, bukan seharian. Jadi ya kita harus punya COT aja, cut off time nih. Hari ini jam berapa? Selesainya. Kalau pas lagi long ride, ya kita spare waktu lebih lama gitu. Di weekend bisanya. Jadi kalau hari biasa jangan long ride. Nah, pas hari biasa nongkrongnya jangan kelamaan juga. Ya ini juga nih susah banget ya karena teman-teman masih di situ terus kita harus pulang. Ya udah, tapi mau nggak mau kita harus Iya sih. pasang COT itu. Iya, iya. Supaya aktivitas lain nggak keganggu Iya. ya. Oke, nah itu jadi jangan sampai beralasan nih, karena ini sebenarnya di pagi. Cuman ya mungkin ada aja sih kayak yang mesti kerja sepagi itu mungkin kan. Itu kita nggak bisa menarik satu kesimpulan untuk Iya, semua orang iya, lah. betul. Mungkin beda-beda Beda-beda. kebutuhannya.
Oke, kita masuk ke segmen high speed question nih Kak. Jadi di segmen ini nantinya kita akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan ini berupa pilihan dan hanya boleh memilih salah satu dari 2 pilihan aja. Oke. Ya, contoh A atau B, A gitu. Oke. Dan harus cepat. Oke. Aduh. High speed Boleh, ya. Lola. Ya boleh stretching dulu mungkin kanan kiri, ya kan? Oke. Aku akan masuk ke pertanyaan pertama. High speed question, Kak Tia Dinda. Looping atau touring? Looping. Looping. Berarti masih demennya loop nih, Coach. Kan itu yang daily ya. Iya. Oke. Yang kedua, solo ride atau group ride? Group ride. Group ride. Yang ketiga, nanjak or flat? Flat. Oke, pertanyaan keempat, aero atau lightweight? Aero. Aero. Wah, ini tim aero banget. Yang kelima, nggak tahu nih coach ya, Katia ngerti atau enggak? Tubeless atau clincher? Tubeless. Tubeless. Kenapa nih Karena Kak? baru ganti. Oh. Baru ganti tubeless. Apa kesan-pesan menggunakan tubeless? Kan baru nih aku baru berapa hari ganti gara-gara Oh, ban gitu. aku tuh gampang bocor, Oh, yang pas clincher? nabrak bolongan, kadang kena paku gitu. Oh gitu. Oke. Jadi aku ganti tubeless aja, katanya lebih, tapi harus sering dipompa katanya kalau tubeless ya. Iya, pressure anginnya lebih gampang turun. Harus hampir setiap hari sih dipompa. Oh gitu ya, iya. Dan kalau pompa, kalau kita selalu suggest ke customer dan teman-teman, valve-nya jangan di bawah. Kan kita pompa di lantai nih. Iya. Valve-nya jangan ngarah ke atas gitu loh. Kadang-kadang cairannya bisa muncrat. Oh, iya. Jadi dia ke samping lah valve-nya di jam 3 gitu. Oke. Jadi cairannya kan di bawah dia. Nice. Gimana Kak? Pakai tubeless? Empuk Lebih ya? ini ya, lebih apa? Ya, lebih empuk gitu. Kayak empuk gitu ya. Terus waktu rolling enak Rollingnya. juga. Oke. Hidup tubeless. Tapi masih banyak loh coach yang suka touring takut pakai tubeless. Karena dulu kan tubeless di sepeda emang agak jelek ya. Iya. Tapi sekarang udah banyak improve. Teknologinya baru. Oke, next question. Ngejreng atau kalem? Kalem. Kalem. Jadi Katia nih kelihatan sih dari sepedanya black on black, nggak terlalu. Nggak terlalu warna-warni itu di jalan pusing ya lihat warna-warni. Oke. Kalau lagi becek, gas atau tarmut? Gas lah. Gas. Itu ajaran coach juga harus Wih. rain or shine. Berarti ini Rain or shine. tim BBG. Tahu nggak Kak, apa BBG? Apa itu? Becek-becek gas. Oh iya. Boleh. Boleh. Oke. Kelar goes nongkrong dulu atau langsung pulang? Nongkrong dulu karena kita harus pendinginan. Pendinginan, cooling down. Karena terlalu dingin jadi ya karena kelamaan. Ngejulit nggak Kak? Ngejulit? Enggak dong. Kita kan positif vibe. Justru abis sepedaan tuh Nggak ada kita ya? jadi happy ya gitu. Jadi selalu yang happy-happy Iya. aja Yang ya? julid-julid kan udah dikeluarin pas kita sepedaan Lagi tuh goes. sampai threshold gitu. Jadi nggak perlu lagi kita. Terakhir pas lagi sepedaan. Oke. Nah ini sih sebenarnya aku udah tahu sih pertanyaan terakhir jawabannya apa. Tapi nggak apa-apa ditanyain aja. Family or hobby? Family. Oke. Itu dari Katia Dinda dan featuring Coach Caidil Akbar. Terakhir banget, minta dong Kak kesan dan pesan ya buat penonton setia kita dari Katia Dinda maupun dari Coach Caidil juga. Kesan dan pesan tentang Kesan dan pesan tentang gimana sih kita bersepeda dan gimana Katia ngelihat maksudnya dunia persepedaan ini. Oh misalkan sepeda tuh penting loh buat kesehatan kita, penting loh buat lifestyle kita, apalagi kita yang di kota-kota besar gitu kan, kayak gitu. itu udah tadi. Kesan dan pesan, yang penting kan kita harus sehat. Terus sepedaan juga harus rutin. Kalau misalnya mau sepedaan harus siap-siap nih, karena kalau kita berhenti sesekali berhenti, rasanya udah beda lagi, harus ngulang lagi dari awal. Jadi emang harus luangin waktu di pagi hari buat sepedaan, dirutinin. Oke. Konsisten exercise ya Kak? Iya betul. Coach, boleh Coach? Ya mungkin aku yang agak beda dikit. Kalau
kita udah suka sepedaan gitu ya, create your own achievement satu. Oke. Your own achievement ya. Iya, iya, itu harus digarisbawahi. Doesn't have to other people's achievement lo kejar. Iya, iya, But you iya. find your passion, kejar your own achievement, and then reward yourself. Oke. Karena banyak banget hal yang bisa di reward dari sepedaan. Contohnya pengen upgrade, tunggu. Wah, tunggu ya. Tapi make it as a reward for you Iya, iya. gitu. Jadi Benar sih, Coach. coba rute-rute baru dan always open for new adventure. Wih, mantep banget dari Coach Caidir. Oke, kalau gitu teman-teman, senang banget hari ini kita punya waktu bersama Katia dan Coach Caidir. Sampai jumpa di Behind the Bike selanjutnya. Bye-bye. Bye.